kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kita berada, kita tetap bersemangat dan serius untuk beribadah ya adik-adik. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Hello Hello Ola Ola. Kabarmu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang memberikan kehidupan ini kepada kami. Tuhan, hari ini kami mau beribadah kepadamu. Tolonglah kami semua untuk hormat kepadamu. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, Miss mau bertanya, siapa di antara kalian yang pernah pergi ke wisata salib kasih Tarutung? Atau pernahkah kalian melihat gambar atau video orang-orang yang berkunjung ke situ? Dari cerita yang akan kita dengarkan hari ini, kita pun akan mengerti mengapa ada salib kasih itu di Tanah Batak. Yuk kita simak baik-baik ceritanya. Adik-adik, sesudah Munson Liman meninggal dalam penginjilannya ke Tanah Batak, Tuhan kembali mengutus seorang misionaris ke Tanah Batak. Nama misionaris itu adalah Ivan Ludwig Nommensen. Nommensen bukanlah seorang yang kaya atau yang hebat dalam keluarganya. Nommensen menjalani masa kecil yang cukup sulit karena keluarganya merupakan keluarga yang miskin dan bapaknya selalu sakit-sakitan. Nommensen dilahirkan pada tanggal 6 Februari 1834 di sebuah pulau kecil Nordstein di Jerman Utara. Pada umur 8 tahun,
ia mencari nafkah dengan mengembalakan domba milik orang lain pada musim panas. Dan pada musim dingin, ia bersekolah. Pada umur 10 tahun, ia sudah menjadi buruh tani untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bukan hanya kemiskinan yang dia alami, tetapi tahukah adik-adik, pada umur 12 tahun, Nommensen mengalami kecelakaan yang serius. Pada waktu itu, ia bermain kejar-kejaran dengan temannya. Tiba-tiba ia ditabrak oleh kereta kuda. Kereta kuda itu menggilas kakinya sehingga patah dan membuat dia tidak bisa berjalan. Oleh karenanya, ia hanya bisa berbaring saja di tempat tidur selama berbulan-bulan. Akan tetapi, Tuhan berkehendak lain. Ketika dokter yang merawatnya menganjurkan agar kakinya diamputasi, ia menolak dan meminta agar didoakan oleh ibunya. Dan di dalam doanya itu, ia berjanji kepada Tuhan bahwa jika ia sembuh, ia akan memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Kristus. Tak lama kemudian, doa itu terkabul dan ia pun sembuh. Sesudah ia sembuh, Nommensen kembali melanjutkan pekerjaannya seperti biasanya. Sesudah ia berusia 23 tahun, disitulah Nommensen kuliah dan akhirnya sesudah lulus ia ditabiskan menjadi seorang pendeta. Adik-adik, setelah mendapatkan informasi lebih jauh tentang Batak, maka pada 24 Desember 1861 ia pun berangkat dengan kapal Partinax menuju Sumatera dan tiba di Padang pada 16 Mei 1862. Dari sana ia kemudian meneruskan perjalanannya ke Barus melalui Sibolga. Di tempat itulah pertama kalinya ia bertemu langsung dengan orang Batak, kemudian mempelajari bahasa dan adatnya. Maka setelah beberapa bulan tinggal di sana, ia pun memutuskan untuk pergi ke daerah lain, yaitu Sipiro. Dari situlah pergilah ia menuju wilayah perkampungan Batak, yaitu Durasilindung. Ketika Nommensen tiba di sana, ia tidak langsung diterima dengan sepenuhnya oleh orang-orang Batak. Bahkan ia mengalami banyak rintangan dan persoalan yang harus dipikirkan dan dikerjakannya. Adik-adik tahu, di masa pelayanan penginjilannya, suatu kali di puncak bukit Siatas Barita yang sekarang ini menjadi puncak Taman Wisata Rohani Salib Kasih Tarutung itu, disitulah Nommensen pernah hendak dibunuh. Waktu itu sedang berlangsung ritual penyembahan kepada Sombaon Siatas Barita. Ialah roh alam yang disembah oleh orang Batak. Kerbau pun disembelih. Akan tetapi pemimpin ritual yang disebut Sibaso tidak menyukai Nommensen, sehingga ia menyuruh pengikutnya untuk membunuhnya.
Tetapi akhirnya si Baso jatuh tersungkur dan mereka tidak jadi membunuh Nomensen. Bukan hanya itu adik-adik. Menurut cerita warga setempat, di sebuah pohon beringin di Onan Setahuru, disitulah juga Nomensen pernah akan dipersembahkan kepada Dewa Siatas Barita. Tapi ia berhasil diselamatkan oleh pembantunya. Wah, hebat sekali Tuhan Yesus yang dipercayai Nomensen itu ya adik-adik. Tuhan dengan jelas menunjukkan kuasa dan kasih-Nya kepada orang Batak. Lalu, lama-kelamaan, setelah berhasil menjalin persahabatan dengan raja-raja yang paling berpengaruh di Silindung, yaitu Raja Amandari dan Raja Pontas Lumban Tobing, maka pada 29 Mei 1864, Nomensen mendirikan gereja di Huta Dame, sekitar desa Said Nihuta, Tarutung. Di gereja itu, Nomensen mulai mengajar umatnya dengan teratur. Kemudian, atas tawaran Raja Pontas, maka turut didirikan jemaat di desa Pea Raja, yang kini menjadi pusat gereja HKBP. Banyak pengorbanan yang diberikannya dan karya yang Tuhan izinkan untuk dikerjakannya di tanah Batak. Selain mengajar Alkitab, termasuk menerjemahkan kitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Batak, ia juga mengajar pertanian serta mulai menyusun tata pelaksanaan ibadah gereja dengan teratur. Dan bersama dengan timnya yang lain, ia juga menolong pengobatan untuk penyakit-penyakit yang ada waktu itu sedang bermunculan. Pelayanan penginjilannya terus berkembang di banyak tempat, termasuk di Sigumpar. Di situ ia mendirikan gereja, sekolah, balai pengobatan, lahan pertanian, dan tempat tinggalnya juga. Bukan hanya itu saja, tetapi di banyak tempat lainnya, ia pun akhirnya mendirikan gereja-gereja kecil sejak tahun 1862. Wah, indah sekali hasil perjuangan dan ketulusan hati Nomensen itu ya adik-adik. Akhirnya, berita tentang Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dunia itu pun diterima oleh orang Batak. Awalnya mereka tidak mempercayai Tuhan Yesus, tetapi kemudian mereka mengenal dan mempercayainya. Itu semua karena ada orang yang Tuhan utus untuk menceritakan kebenaran Tuhan yang tertulis di Alkitab kepada mereka. Itu semua dapat dikerjakan oleh Nomensen bukan karena kehebatannya dan kekuatannya, tetapi itu semua adalah karya kasih sayang Tuhan yang diizinkannya melalui hidup Nomensen. Benarlah bahwa apa yang dijanjikan Nomensen dalam hatinya terjadi, yaitu bahwa baik hidup maupun mati, ia akan tetap memberitakan Injil di tanah Batak. Akhirnya, Nomensen pun meninggal pada tanggal 23 Mei 1918 dan dimakamkan di Desa Sigumpar, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir. Kemudian,
Pada Oktober 1993, dibangunlah kawasan wisata rohani Salib Kasih di Puncak Siatas Barita, di mana ia pertama kali menginjakkan kakinya di Rurasi Lindung, dan tempat di mana ia berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk Tanah Batak. Adik-adik, No Manson adalah salah satu contoh orang yang sudah melakukan perintah dan kehendak Tuhan seperti yang tertulis di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi. Ia mau dan berjuang untuk memberitakan Injil dengan sepenuh hatinya walaupun ia harus menderita. Tahukah adik-adik, para misionaris seperti halnya No Manson, mereka adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu mengerti dan mengalami bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat semua manusia di dunia ini. Itulah yang mereka yakini, sehingga mereka dengan rela pergi kemana saja untuk memberitakannya. Mereka melakukan itu karena mereka mau dan rindu supaya bukan hanya mereka saja yang selamat, tetapi semuanya boleh diselamatkan ketika mempercayai Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu. Adik-adik, ketika kalian semua sudah mendengarkan berita tentang Tuhan Yesus yang berkuasa menyelamatkan dari hukuman dosa, Tuhan mau supaya adik-adik mempercayai firman-Nya itu. Tuhan mau supaya kalian semuanya selamat dengan cara beriman kepada Dia yang sudah datang dari surga untuk mati dan bangkit bagi diri kalian secara pribadi. Dan ketika kalian sudah selamat, sudah beriman sungguh, maka kalian pun akan menerima kuasa dari Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus, sehingga kalian pun kelak bisa pergi menjadi alat Tuhan seperti No Manson itu, untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Artinya, sesudah beriman, sesudah kita bertobat, maka kita pun akhirnya pasti bisa melakukan perintah atau kehendak Tuhan selama kita hidup di dalam dunia ini. Dan sesudah kita mati, kita akan berjumpa dengan Bapa di sorga penuh dengan kebahagiaan. Karena itu, berjuanglah untuk mengulangi dan merenungkan firman Tuhan yang sudah kalian dengarkan selama ini. Oke? Ayat hafalan Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mempercayai firman-Mu, menerima Engkau sebagai juru selamat jiwa kami. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yuk adik-adik semua, kita memuji Tuhan dengan lagu Keselamatan Tidak Ada di Siapapun.